Saya mulai tantangan untuk setiap hari itu ada paling nggak 2-3 barang yang harus keluar dari rumah, dalam arti kata dibuang atau disingkirkan. Yang penting mulai pelan-pelan mengosongkan rumah. Barang-barang yang udah nggak kepake mau saya bawa ke tempat untuk disumbangkan ya. Ini ada baju-baju, ada buku-buku yang sudah tidak dipakai lagi, bisa saya bawa. Oke, saya coba ya sambil nyetir begini posisi kameranya. Hari ini saya mau cerita tentang kabar terbaru di Jerman. Saya baru aja kemarin berhenti. Saya hari ini masih sakit ya, jadi mulai hari Senin, sebenarnya bukan Senin sih, Minggu ya, hari Minggu itu saya udah mulai ngerasa bahwa saya itu udah mulai merasa badan saya bukan nggak fit ya, tapi aneh aja gitu, kayak orang dibius ya. Jadi sama sekali saya nggak punya apa ya, kayak nggak punya tenaga gitu. Jadi saya benar-benar waktu itu posisinya saya mau ke gereja kan, di perjalanan saya ngerasa ngantuk banget gitu. Jadi saya nggak nyetir ya, saya disetirin sama suami, anak saya di belakang. Saya bilang, kenapa ya saya ngantuk banget gitu ya. Kayak sekarang ini sih sebenarnya ngantuk gitu ya, tapi saya nggak mau tidur terus ya. Siang-siang panas-panas begini, di rumah saya masih enak sih, masih adem gitu ya, karena di dalam rumah suhunya nggak sepanas kalau di matahari begini. Di mobil juga panas nih ya. Nah, saya bilang saya ngantuk banget. Jadi saya pas turun dari mobil, saya mau masuk ke gereja itu saya hampir nggak bisa buka mata gitu, saya ngantuk. Terus saya bilang saya lemes, kayak orang dibius ya. Jadi aneh aja gitu, saya ngerasa kok saya kenapa gitu. Nah terus ini ada apa lagi di depan ya, saya lewat jalan ini ya, ternyata di depan saya ada traktor, ada truk sampah, nggak bisa cepet, ampun deh. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nah terus akhirnya di gereja tuh saya cuma bisa duduk, memejamkan mata sepanjang saya di gereja. Saya berusaha bertahan tetap. Nah terus ya udah, akhirnya saya nggak tahan gitu ya, pas mau firman Tuhan saya ke mobil. Terus saya rebahan lah di mobil, saya senderin kursinya ya. Nah pulang dari gereja ya udah, saya biasa, saya masih maksain diri masak gitu ya, nyiapin makan siang gitu. Terus saya istirahat lagi sorenya. Nah terus Seninnya saya maksain kerja. Nah kerjaan saya ini ya, aduh bener-bener berat ya, bukannya gimana ya. Emang sih kerjaan kasar kayak saya tuh nggak mungkin ringan, nggak mungkin enak ya. Tapi maksud saya, begitu saya masuk kerja itu saya masuk ke ruangan yang panas banget. Jadi itu ruangan untuk tempat ganti baju. Dan di situ saya harus pakai baju ekstra, baju kayak baju, tahu nggak, baju yang kalau untuk petugas, tahu nggak kalau yang misalnya harus menguburkan jenazah korban COVID gitu kan, bajunya putih-putih semua gitu kan. Nah itu saya harus pakai, tutup kepala sampai alas untuk sepatu itu harus saya pakai ya. Jadi udah panas, saya harus pakai baju tebal, bukan tebal sih, bahannya tipis tapi ekstra gitu ya. Oke, nanti nggak mau lewat sini lagi ya, nggak enak jalannya. Nah terus ruangannya itu udah kayak oven ya, panasnya. Emang di Jerman karena musim panas, tapi emang ruangan itu bener-bener nggak tahu ya kenapa panas begitu. Aduh, dan saya harus bersihin di situ ya. Saya buru-buru aja kerjanya, tapi begitu saya keluar dari tempat itu, muka saya semua merah, panas gitu ya. Karena memang ya kondisi saya lagi nggak fit, dan juga saya lagi kerjanya begitu ya, panas-panas, keringetan di ruangan yang seperti oven. Udah deh, tapi saya merasa malu gitu. Kenapa saya bertahan gitu, saya maksain kerja. Karena gini ya, saya nggak mau cuma lihat ke atas gitu ya. Kalau saya bandingin kehidupan saya dengan nyonya-nyonya Jerman lainnya gitu, mungkin saya bisa aja bilang ya
orang lain lebih enak gitu kehidupannya. Tapi kalau saya lihat ke bawah gitu kan, kalau saya lihat kadang-kadang di media sosial saya suka lihat video-video bagaimana orang yang berjuang gitu ya dalam kondisi yang mungkin ada anak-anak yang di bawah umur atau orang tua yang udah lanjut usia, tapi mereka tetap berjuang gitu ya. Mereka panas-panas keliling menjajakan barang dagangannya, itu mereka setiap hari mereka lakukan tanpa mengeluh gitu. Jadi saya merasa malu gitu kalau saya dengan pekerjaan saya yang bisa dibilang memang ya berat, nggak enak, tapi tetap gajinya tetap lumayan gitu. Dan ya saya posisi saya di luar negeri gitu, kenapa saya masih istilahnya masih menyerah, mengeluh gitu? Saya malu gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bertahan gitu ya. Tapi memang sesudah itu, hari itu saya benar-benar nggak bisa bertahan lagi. Kondisi saya makin parah dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti ya. Jadi saya udah resmi nih berhenti karena saya baru mulai kerja 1 minggu kan kemarin. Jadi prosesnya waktu saya mulai kerja juga nggak resmi, harus bikin lamaran segala macem, itu juga lewat teman saya. Jadinya pas saya berhenti juga prosesnya nggak terlalu resmi, nggak harus bikin surat pengunduran diri segala macem gitu. Saya cuma bilang aja udah saya nggak mau lagi masuk karena saya nggak bisa nggak tahan, maksudnya saya nggak bisa kerja di situ lagi ya. Nah hari sebelumnya tuh waktu saya hari terakhir itu saya sama teman saya tuh ngobrol, teman saya yang senior ya, yang dia harus ngajarin saya juga kerjanya di situ. Nah di situ dia ngasih tahu, dia bilang buat kita nih pegawai yang nggak divaksin, di sini kebijakannya setiap hari tuh kita harus tes COVID. Saya bilang, hah, kok begitu? Ini kan bukan rumah sakit ya, tapi ini di sini kebijakannya begitu dan selalu berubah-ubah juga gitu. Jadi ya begitulah yang berlaku sekarang. Dan saya bilang kalau begitu saya nggak mau gitu, saya nggak mau kerja di sini lagi. Saya bilang ya udah. Akhirnya ya kasihan sih sebenarnya, mereka itu memang di situ betul-betul kurang orang ya. Dan kalau kayak begitu yang ketempuhan, yang kelabakan ya, yang tersisa di situ ya, yang harus mengcover atau menggantikan yang nggak masuk ya, maksudnya yang apa ya, yang bertanggung jawab di situ kan. Kayak teman saya yang ngajarin saya itu, dia besoknya juga nggak masuk karena dia terkena COVID. Nah jadi begitulah, akhirnya saya memutuskan udah saya berhenti aja, karena suami saya juga melarang saya. Dia bilang, apa-apaan ini, kamu nanti harus setiap hari sebelum kamu berangkat kerja kamu harus ke tempat tes, kamu harus cari tempat parkir, kamu harus bikin tes, kamu harus nunggu hasil 20 menit dan baru kamu bisa berangkat kerja. Itu setiap hari kamu harus lakukan. Lebih baik kamu ngapain di rumah aja lah gitu. Dia bilang, kamu sebenarnya kan juga nggak harus ya, maksudnya saya tahu gitu, saya masih beruntung gitu, nggak semua orang seberuntung saya bisa punya pilihan untuk kerja atau nggak kerja kan. Banyak orang nggak punya pilihan gitu, mau nggak mau, suka nggak suka ya terpaksa gitu, karena butuh ya harus kerja gitu kan. Tapi saya bersyukur saya punya pilihan gitu. Suami saya bilang, saya masih mampu kok istilahnya membiayai kamu gitu istilahnya ya, kasarnya gitu ya. Walaupun kemarin memang kami sempat mengalami krisis ekonomi, tapi toh suami saya juga pekerja keras gitu. Dia merasa sebagai kepala keluarga memang tanggung jawabnya ya menafkahi kan. Nah di situ ya udah, akhirnya saya pikir ya udahlah, ngapain saya pusing-pusing gitu ya, istilahnya nyiksa diri gitu kan. Karena saya juga masih punya keluarga yang membutuhkan saya gitu. Saya bukannya bukannya sombong atau gimana, tapi ya memang sekarang mungkin saatnya saya untuk berhenti aja. Tadi dilihat ya, barang yang dibuang itu satu tas plastik besar
Dan yang saya bawa masuk ke dalam rumah gantinya adalah satu pak. Ini tuh kalau beli baru ya, dengan bahan yang begini, bahan katun dan seperti begini, itu bisa 20 sampai 40 euro. Dan saya beli untuk harga nggak sampai 5 euro ya, jadi harganya memang jauh banget karena ini bekas kan, tapi masih bagus ya. Dan ini udah dicuci bersih, udah disetrika ya. Kalau mau langsung pakai juga bisa. Ini sarung bantal. Di zaman ini bantalnya ukurannya kayak begini ya, bukan bantal guling, bantal kepala tapi panjang. Dan anak saya itu senang banget bahan kayak begini. Ada satu saya beli sebenarnya buat saya, tapi dia senang banget sampai dia nggak pernah mau lepas. Jadi kalau sudah kotor dia cuci, pakai lagi langsung karena dia senang banget. Makanya saya tadi waktu saya lihat di toko barang bekas, saya langsung beli lagi yang kayak begini. Bahannya katun ya. Dan ini ada dua pasang gitu. Jadi buat tempat tidur saya, suami. Dan ini sarung selimut karena di zaman ini biasanya setiap tempat tidur itu ada selimutnya. Ya, jadi sarung selimut gitu ya. Dan ini untuk dua pasang ini udah murah banget ya dengan harga 5 euro. Harusnya 40 euro. 1/10-nya harganya ya. Nah, itulah keuntungan belanja barang bekas. Jadi saya udah nggak tertarik beli baju atau sepatu untuk kali ini saya cuma cari untuk kebutuhan rumah tangga, kayak untuk tempat tidur, untuk kebutuhan dapur. Saya sebenarnya mau nyari bukan panci sih, teflon gitu. Saya punya teflon tuh udah benar-benar menyedihkan keadaannya, sama food processor karena saya nggak punya, dan buat bikin kue dan buat blender kayak begitu juga saya nggak punya, udah rusak semua. Jadi saya dapat ini harganya cuma 2 euro, kurang nggak nyampe 1,90 euro. Tapi saya nggak tahu ini alat untuk apa ya. Jadi untuk motong-motong kali ya, tapi motong tipis atau gimana. Saya sih carinya yang buat ngancurin daging kayak gitu. Mungkin saya harus beli blender ya, tapi saya lagi mencoba untuk cari di lelang online supaya saya dapat dengan harga yang miring. Untuk sementara saya mau cobain ini dulu apakah berfungsi. Untuk motong-motong saya mau bikin sambal, tapi saya nggak punya alat sama sekali untuk ngulek tuh. Saya punya tapi saya males ngulek ya. Sama ini satu lagi saya beli ini cuma 90 sen untuk sendok salad karena saya punya sendok salad sudah menyedihkan juga. Besok mungkin saya kalau ke pasar luar saya mau cari penggorengan sama beberapa peralatan dapur lainnya.